Saya untuk mempertahankan tanah-tanah kami, serikat-serikat tani, komunitas di pedesaan, masyarakat adat, dan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melihat pendekatan represif aparat di lapangan itu masih terus dilakukan. 79 orang yang kehilangan nyawanya di wilayah konflik agraria itu bukan angka statistik, tapi ini seperti dianggap kasus-kasus biasa saja. Dan kadangkala respon pemerintah adalah seperti pemadam kebakaran, ketika sudah ada korban turun tetapi konflik agrarianya tidak dituntaskan, hak-hak atas tanahnya tidak dipulihkan. Itulah yang terjadi selama bahkan dalam 2 dekade terakhir, bagaimana konflik-konflik agraria itu diatasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang terlihat, ini saya hanya menunjukkan bahwa agraria itu tidak hanya soal tanah, tapi itu kenapa kami meminta para menteri untuk hadir. Karena urusan agraria, bumi, air, kekayaan alam, kalau kita mengacu kepada konstitusi dan undang-undang pokok agraria, maka itu melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kenapa reforma agraria tidak kunjung dijalankan? Karena memang membutuhkan political will dari kepemimpinan presiden untuk memastikan menteri-menterinya mengerjakan reforma agraria sesuai mandat konstitusi, sesuai undang-undang pokok agraria. Nah, inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana konflik-konflik agraria di perkebunan misalnya. Dalam 20 tahun terakhir, bisnis-bisnis perkebunan termasuk sawit itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha kepada korporasi-korporasi besar yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman, termasuk perkampungan nelayan. Ini selalu tertinggi Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru-baru ini, baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tano Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh. Dan kemarin mereka direpresi lagi oleh preman-preman perusahaan. Ini hanya gambaran sedikit saja tentang betapa ada carut-marut tentang kebijakan-kebijakan agraria yang justru pendulumnya, alokasi tanahnya, kekayaan alamnya lebih diprioritaskan untuk badan usaha skala besar. Teman-teman bisa melihat bagaimana misalnya sejak zaman Orde Baru, pemerintahan SBY sampai dengan sekarang, janji-janji untuk menertibkan tanah terlantar itu tidak kunjung dijalankan. Selalu disebutkan ada tanah terlantar 7,3 juta hektar HGU, HGB aktif, bahkan expired, yang itu sudah menjadi kampung-kampung juga. Sudah ada orang, sudah ada manusia, tapi tidak kunjung ditertibkan dan digayagunakan untuk objek reforma agraria, padahal kebijakannya ada. Jadi ini selalu terus-menerus disuarakan. Kemudian juga tambang, bisa dilihat 9,1 juta hektar. Kemudian food estate, mencari-cari tanah kosong di Papua, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, berkonflik dengan petani, berkonflik dengan masyarakat adat. Sementara Bapak Ibu sekalian bisa melihat betapa kecilnya penguasaan tanah petani gurem, hanya 6% dari 100% penguasaan tanah yang lebih banyak dikuasai oleh korporasi besar. Permintaan kita itu, rakyat itu kecil. Kalau dilihat Bapak Ibu sekalian, ini dihuni, ditempati, digarap oleh 17 juta orang. Hanya menguasai 6% tanah saja. Petani kita mayoritas gurem Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Itu indikator reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Negara kita negara agraris, tapi petaninya miskin-miskin. Petaninya makin gurem, tidak hanya di seluruh Jawa, Lampung, Bali, tapi juga bahkan di Papua sana, petani gurem sudah ada. Di Sulawesi Selatan petani gurem sudah ada. Artinya guremisasi itu sudah mulai meluas dan merata. Penguasaan tanah masyarakat itu semakin mengecil. Laju konversi tanah pertanian tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena tadi peruntukan tanah-tanah untuk industri sawit, untuk industri kehutanan, untuk perkebunan skala besar, untuk food estate, untuk bank tanah, dan segala macam itu telah meresahkan masyarakat di pedesaan. Jadi untuk itulah kami ingin menyampaikan bahwa ini bukan masalah biasa saja, ini extraordinary crime, ini kejahatan agraria. Sudah ada mandat konstitusinya Bapak Ibu sekalian, tapi kenapa selalu memunggungi petani,
memungungi orang kecil, buruh tani, petani penggarap, dan selalu kami ditunda-tunda. KPA ini sudah 31 tahun bersama dengan kementerian-kementerian terkait menyampaikan data yang sama, menuntut hal yang sama, dan selalu diombang-ambing, selalu dijanji-janjikan, tetapi ketika pemerintahan berakhir, nihil, terlalu kecil yang diberikan kepada rakyat. Kenapa sangat pelit kepada petani? Kenapa begitu wah kepada korporasi-korporasi skala besar? Itulah yang membuat kami, kenapa kami merasa harus perlu menyampaikan ini. Petani-petani ini 10 jam, pulang pergi 20 jam dari Pangandaran, Ciamis, dan seterusnya. Ini lebarannya mereka. Bahkan sejak subuh, sejak malam, sampai pagi, bis, PO bis ditahan. Ada ratusan bus yang ditahan sampai supir-supirnya turun. Kenapa? Kenapa untuk petani, untuk nelayan, untuk masyarakat adat, untuk buruh menyampaikan aspirasi itu begitu sulit? Padahal ini petani ini orang-orang tua, kakek nenek. Memang regenerasi petani kita tidak berjalan. Rata-rata petani tua bawa anak-anak, mau rusuh seperti apa? Kami mau makar bagaimana? Ini adalah aspirasi yang terhambat. Kalau petani sudah masuk ke kota-kota, artinya tanah air kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya kebijakan yang ada itu sedang tidak berpihak. Jadi bukan kami hanya sekedar ingin ke Jakarta, seremonial, tidak. Tapi karena ini masih kedap suara ini, DPR RI tidak mengawasi, menteri itu apa kabar? Sudah berapa konflik agraria struktural yang diselesaikan? Sudah berapa petani-petani gurem dibebaskan dari situasi gurem dan kemiskinannya? Sudah berapa tanah-tanah terlantar? HGU mangkrak. Mafia-mafia tanah ditertibkan. Kenapa tanah terlantar yang 7,3 juta itu untuk objek reforma agraria selalu dijanji-janjikan tapi tidak ada eksekusinya? Artinya ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan langsung ke next slide. Jadi ada masalah fundamental. Bapak Ibu bisa melihat 10 tahun apa yang terjadi di lapangan. Selain tentu tadi kekerasan, ada banyak yang ditangkap, kebebasan kami berserikat juga diobok-obok. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, petani itu boleh berserikat, boleh berorganisasi. Sudah ada Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ada banyak kebijakan berpihak tapi tidak dijalankan. Di atas kertas bagus tapi implementasinya tidak ada. Lanjut. Ya, kalau kita mau mengkomparasi, tadi data KPA, ini data dari Komnas HAM dan Ombudsman sama. Pengaduan tertinggi itu, kedua institusi ini adalah soal kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan agraria, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Sama aduan-aduannya. Ada banyak kanal-kanal pengaduan di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, bahkan mungkin di DPR. Tapi hanya untuk tempat mengadu, tidak ada kanal penyelesaiannya. Kami selalu harus mengulang, misalnya dengan Kementerian Agraria, berkali-kali bahkan dengan Pak Nusron sudah ketemu, kami serahkan datanya, sekali lagi kami serahkan. Lalu teman-teman di Kementerian Agraria baru saja kemarin minta data lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.